Do you feel like you don't speak enough Indonesian? That you need to know more words? Then stick around. With these lessons, you'll pick up some of the most common words in just a few minutes. Now, this video is a small portion of our learning program. To get the full lessons, translations, and Fluency Fast study tools, click the link in the description and sign up for your free lifetime account. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Indonesian listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Sepasang suami istri sedang melihat-lihat beberapa denah ruangan. Ruangan mana yang akan mereka lihat? Bagaimana dengan yang ini? Ruang tamunya bagus dan besar. Aku suka ruang tamu yang besar, tetapi aku ingin tempat parkir juga. Coba kita lihat. Bagaimana dengan yang ini? Iya, itu bagus. Apakah sebaiknya kita lihat yang ini saja? Tunggu sebentar. Lemarinya tidak terlalu kecil. Iya, benar juga. Sepertinya tidak ada satupun yang benar-benar sempurna. Sebentar, kalau yang ini bagaimana? Semua yang kita butuhkan ada di sini. Iya tidak? Dan lemarinya lumayan besar juga. Mari kita lihat yang ini saja. Oke, Ruangan mana yang akan mereka lihat? Sepasang suami istri sedang melihat-lihat beberapa denah ruangan. Ruangan mana yang akan mereka lihat? Bagaimana dengan yang ini? Ruang tamunya bagus dan besar. aku suka ruang tamu yang besar, tetapi aku ingin tempat parkir juga. Coba kita lihat. Bagaimana dengan yang ini? Iya, itu bagus. Apakah sebaiknya kita lihat yang ini saja? Tunggu sebentar. Lemarinya tidak terlalu kecil. Iya, benar juga. Sepertinya tidak ada satupun yang benar-benar sempurna. Sebentar, kalau yang ini bagaimana? Semua yang kita butuhkan ada di sini. Iya tidak? Dan lemarinya lumayan besar juga. Mari kita lihat yang ini saja. Oke, Seorang laki-laki sedang melakukan reservasi di sebuah hotel. Kamar mana yang akan dia tempati? Hotel Seaside. Ada yang bisa saya bantu? halo. Saya ingin menginap untuk 1 malam pada tanggal 22 September. 1 malam dari tanggal 22 September. Dengan berapa orang? 2, Apakah Bapak menginginkan kamar merokok atau yang bebas rokok? bebas rokok. Satu-satunya kamar bebas rokok yang tersedia pada hari tersebut adalah kamar Mountain View. Boleh? Ya, saya berharap untuk kamar Ocean View. Maaf, tapi satu-satunya kamar Ocean View yang tersedia pada hari itu hanya kamar merokok saja. Oh, begitu. Apakah ada kamar bebas rokok untuk kamar Ocean View pada tanggal 23 September? Iya, ada. Baiklah, kami akan menginap pada tanggal 23 September. Kamar mana yang akan dia tempati? Seorang laki-laki sedang melakukan reservasi di sebuah hotel. Kamar mana yang akan dia tempati? Hotel Seaside. Ada yang bisa saya bantu? Halo, saya ingin menginap untuk 1 malam pada tanggal 22 September. 1 malam dari tanggal 22 September. Dengan berapa orang? 2, Apakah Bapak menginginkan kamar merokok atau yang bebas rokok? bebas rokok. Satu-satunya kamar bebas rokok yang tersedia pada hari tersebut adalah kamar Mountain View. Boleh? Ya, saya berharap untuk kamar Ocean View.
Maaf, tapi satu-satunya kamar Ocean View yang tersedia pada hari itu hanya kamar merokok saja. Oh, begitu. Apakah ada kamar bebas rokok untuk kamar Ocean View pada tanggal 23 September? Iya, ada. Baiklah, kami akan menginap pada tanggal 23 September. Seorang wanita sedang berbicara dengan penata rambutnya. Bagaimana dia ingin mengubah model rambutnya? Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo, saya ada reservasi dengan nama Ricci untuk jam 3. Oh iya, selamat datang Mbak Ricci. Mohon ikuti saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Mbak hari ini? Saya mau mengubah model rambut saya sedikit, Oke, panjangnya mau seberapa? sekitar sebahu. Baiklah, bagaimana dengan poninya? Poninya tetap dibiarkan saja, Lurus ke bawah atau di belah samping? ke samping sedikit, Sebelah mana? mungkin sedikit ke kiri dari tengah. Oke, saya mengerti. Kita akan mulai dengan keramas. Silahkan lewat sini. Bagaimana dia ingin mengubah model rambutnya? Seorang wanita sedang berbicara dengan penata rambutnya. Bagaimana dia ingin mengubah model rambutnya? Halo, ada yang bisa saya bantu? Halo, saya ada reservasi dengan nama Ricci untuk jam 3. Oh iya, selamat datang Mbak Ricci. Mohon ikuti saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Mbak hari ini? Saya mau mengubah model rambut saya sedikit, Oke, panjangnya mau seberapa? sekitar sebahu. Baiklah, bagaimana dengan poninya? Poninya tetap dibiarkan saja, Lurus ke bawah atau di belah samping? ke samping sedikit, Sebelah mana? mungkin sedikit ke kiri dari tengah. Oke, saya mengerti. Kita akan mulai dengan keramas. Silahkan lewat sini. Seorang pelajar laki-laki dan wanita sedang melihat-lihat iklan lowongan pekerjaan. Pekerjaan mana yang akan dilamar oleh pelajar wanita? Eh, bagaimana pendapat kamu tentang pekerjaan ini? Gaji per jamnya lumayan tinggi. Tentu gajinya kelihatan bagus. Tapi, apa kamu benar-benar bisa berkeliling mengantarkan surat kabar? Tentu saja, aku kan pintar naik sepeda. Tapi aku khawatir kalau aku tidak bisa bangun pagi. Bagaimana dengan yang ini? Gajinya tidak setinggi yang itu, tapi kamu bisa bekerja 2 sampai 3 hari dalam seminggu dan masuknya siang. Oh, yang ini. Kasir supermarket ya? Sepertinya bagus untuk bekerja seusai sekolah. Yang ini untuk kedai kopi sepertinya lumayan bagus juga. Oh iya, aku suka sekali tempat itu. Dan terletak dalam perjalanan ke sekolah. Lumayan kan? Aku harus lamar yang mana ya? Kamu sedang memutuskan di antara yang mana? Kedai kopi atau mengantarkan surat kabar? Iya, gaji untuk mengantarkan surat kabar sangat bagus. Oke, aku sudah putuskan. Sepertinya aku harus mulai bangun pagi-pagi. Pekerjaan mana yang akan dilamar oleh pelajar wanita? Seorang pelajar laki-laki dan wanita sedang melihat-lihat iklan lowongan pekerjaan. Pekerjaan mana yang akan dilamar oleh pelajar wanita? Eh, bagaimana pendapat kamu tentang pekerjaan ini? Gaji per jamnya lumayan tinggi. Tentu gajinya kelihatan bagus. Tapi, apa kamu benar-benar bisa berkeliling mengantarkan surat kabar? Tentu saja, aku kan pintar naik sepeda. Tapi aku khawatir kalau aku tidak bisa bangun pagi. Bagaimana dengan yang ini? Gajinya tidak setinggi yang itu,
Tapi, kamu bisa bekerja 2 sampai 3 hari dalam seminggu dan masuknya siang. Oh, yang ini. Kasir supermarket ya? Sepertinya bagus untuk bekerja seusai sekolah. Yang ini untuk kedai kopi sepertinya lumayan bagus juga. Oh iya, aku suka sekali tempat itu. Dan terletak dalam perjalanan ke sekolah. Lumayan kan? Aku harus lamar yang mana ya? Kamu sedang memutuskan di antara yang mana? Kedai kopi atau mengantarkan surat kabar? Iya, gaji untuk mengantarkan surat kabar sangat bagus. Oke, aku sudah putuskan. Sepertinya aku harus mulai bangun pagi-pagi. Seorang wanita sedang mencoba sebuah gaun dan berbicara dengan pegawai toko. Gaun yang mana yang akan dia beli? Itu terlihat sangat bagus pada Anda dan cocok sekali ukurannya. Iya, cocok sih. Tapi saya biasanya memakai warna yang polos. Saya tidak terbiasa memakai motif semacam ini. Ya, menurut saya Anda terlihat cantik dengan gaun ini. Oh ya? Tetap saja, saya butuh keberanian untuk mengenakan ini. Kalau begitu, bagaimana dengan gaun ini? Motifnya jauh lebih kalem, jadi rasanya tidak terlalu mencolok. Kamu benar. Boleh saya coba yang itu? Silahkan, bagaimana menurut Ibu? Yang ini lebih cocok dengan saya dibandingkan yang tadi. Apakah kamu punya versi lengan panjang dengan desain ini? Iya, kami punya. Terima kasih. Saya akan beli itu. Gaun yang mana yang akan dia beli? Seorang wanita sedang mencoba sebuah gaun dan berbicara dengan pegawai toko. Gaun yang mana yang akan dia beli? Itu terlihat sangat bagus pada Anda dan cocok sekali ukurannya. Iya, cocok sih. Tapi saya biasanya memakai warna yang polos. Saya tidak terbiasa memakai motif semacam ini. Ya, menurut saya Anda terlihat cantik dengan gaun ini. Oh ya? Tetap saja, saya butuh keberanian untuk mengenakan ini. Kalau begitu, bagaimana dengan gaun ini? Motifnya jauh lebih kalem, jadi rasanya tidak terlalu mencolok. Kamu benar. Boleh saya coba yang itu? Silahkan, bagaimana menurut Ibu? Yang ini lebih cocok dengan saya dibandingkan yang tadi. Apakah kamu punya versi lengan panjang dengan desain ini? Iya, kami punya. Terima kasih. Saya akan beli itu. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Seorang presiden perusahaan dan sekretarisnya sedang berbicara di telepon. Dokumen yang mana yang akan diantarkan sekretaris itu ke bagian penjualan? Halo, boleh saya minta bantuan kamu? Ada dokumen di atas meja saya dan saya butuh kamu untuk mengantarkannya ke bagian penjualan. Tentu saja. Dokumen yang mana? Saya rasa yang berada di amplop biru. Amplop yang biru. Yah, ada 2 amplop biru di meja Bapak. Oh iya benar, ada segel merah di bagian kanan di atas amplop. Yang segelnya hijau adalah dokumen yang kita bagi-bagikan saat pengarahan rekrutmen. Yang segelnya merah ya? Oke, saya mengerti. Bagus sekali. Jadi, tolong antarkan itu ke bagian penjualan jam 1 siang dan pastikan sampaikan itu ke manajernya langsung. Kamu sudah kenal dia kan? Iya, saya sudah pernah bertemu dan berbicara dengan dia beberapa kali. Bagus. Oh, dan bisakah kamu antarkan amplop yang satu lagi ke bagian SDM? Baik, Pak. Dokumen yang mana yang akan diantarkan sekretaris itu ke bagian penjualan?
Seorang presiden perusahaan dan sekretarisnya sedang berbicara di telepon. Dokumen yang mana yang akan diantarkan sekretaris itu ke bagian penjualan? Halo, boleh saya minta bantuan kamu? Ada dokumen di atas meja saya dan saya butuh kamu untuk mengantarkannya ke bagian penjualan. Tentu saja. Dokumen yang mana? Saya rasa yang berada di amplop biru. Amplop yang biru. Yah, ada 2 amplop biru di meja Bapak. Oh iya benar, ada segel merah di bagian kanan di atas amplop. Yang segelnya hijau adalah dokumen yang kita bagi-bagikan saat pengarahan rekrutmen. Yang segelnya merah ya? Oke, saya mengerti. Bagus sekali. Jadi, tolong antarkan itu ke bagian penjualan jam 1 siang dan pastikan sampaikan itu ke manajernya langsung. Kamu sudah kenal dia kan? Iya, saya sudah pernah bertemu dan berbicara dengan dia beberapa kali. Bagus. Oh, dan bisakah kamu antarkan amplop yang satu lagi ke bagian SDM? Baik, Pak. Seorang wanita sedang menelepon sebuah restoran. Di meja yang mana dia pernah makan siang dulu? Halo, ada yang bisa saya bantu? Saya pernah makan siang di sana belum lama ini. Dan saya rasa shell saya ketinggalan Sial Anda tertinggal di meja? Apakah Anda ingat di mana Anda duduk? Saya akan mencarinya. di bagian belakang restoran. Apakah Anda berada di bagian merokok atau bagian bebas merokok? Bagian bebas merokok, Anda duduknya di konter atau di meja? saya duduk di meja untuk 4 orang. Baiklah, saya akan periksa. Harap tunggu sebentar. Terima kasih banyak. Di meja yang mana dia pernah makan siang dulu? Seorang wanita sedang menelepon sebuah restoran. Di meja yang mana dia pernah makan siang dulu? Halo, ada yang bisa saya bantu? Saya pernah makan siang di sana belum lama ini. Dan saya rasa shell saya ketinggalan Sial Anda tertinggal di meja? Apakah Anda ingat di mana Anda duduk? Saya akan mencarinya. di bagian belakang restoran. Apakah Anda berada di bagian merokok atau bagian bebas merokok? Bagian bebas merokok, Anda duduknya di konter atau di meja? saya duduk di meja untuk 4 orang. Baiklah, saya akan periksa. Harap tunggu sebentar. Terima kasih banyak. Seorang pria sedang mencari sebuah apartemen. Apartemen yang mana yang akan dia pilih? Permisi, saya sedang mencari sebuah apartemen di daerah ini. Boleh tolong perlihatkan saya beberapa rencana denah apartemen? Tentu saja. Apakah untuk 1 orang? Tidak, saya akan tinggal bersama istri saya. Saya butuh ruang tamu, kamar tidur, dan ruang belajar. Oke. Bagaimana dengan yang ini? Ada 2 kamar plus ruang tamu. Mungkin agak bising karena tempatnya terletak di dekat jalan besar. Oh, begitu. Saya biasanya bekerja di rumah, jadi saya butuh tempat yang tenang. Dan saya lebih suka ruang tamu yang berbentuk persegi. Nah, bagaimana dengan yang ini? Letaknya agak jauh dari stasiun, tapi berada di daerah perumahan yang tenang. Terdapat 2 kamar dan ruang tamu, tapi salah satu kamarnya agak sempit. Hmm, kita tidak memiliki banyak barang, jadi yang ini mungkin cukup bagi kita. Kami bisa memperlihatkan apartemen yang lain yang memiliki 2 kamar yang luas, tapi lokasinya agak lebih jauh dari stasiun. Tidak, terima kasih. Saya mau melihat yang kedua yang Anda tunjukkan kepada saya. Apartemen yang mana yang akan dia pilih? Seorang pria sedang mencari sebuah apartemen. Apartemen yang mana yang akan dia pilih? Permisi,
Saya sedang mencari sebuah apartemen di daerah ini. Boleh tolong perlihatkan saya beberapa rencana denah apartemen? Tentu saja. Apakah untuk satu orang? Tidak, saya akan tinggal bersama istri saya. Saya butuh ruang tamu, kamar tidur, dan ruang belajar. Oke. Bagaimana dengan yang ini? Ada 2 kamar plus ruang tamu. Mungkin agak bising karena tempatnya terletak di dekat jalan besar. Oh, begitu. Saya biasanya bekerja di rumah, jadi saya butuh tempat yang tenang. Dan saya lebih suka ruang tamu yang berbentuk persegi. Nah, bagaimana dengan yang ini? Letaknya agak jauh dari stasiun, tapi berada di daerah perumahan yang tenang. Terdapat 2 kamar dan ruang tamu, tapi salah satu kamarnya agak sempit. Hmm, kita tidak memiliki banyak barang, jadi yang ini mungkin cukup bagi kita. Kami bisa memperlihatkan apartemen yang lain yang memiliki 2 kamar yang luas, tapi lokasinya agak lebih jauh dari stasiun. Tidak, terima kasih. Saya mau melihat yang kedua yang Anda tunjukkan kepada saya. Seorang wanita sedang memesan sebuah kue ulang tahun. Kue yang mana yang akan dia pesan? Permisi, saya mau memesan kue ulang tahun untuk anak perempuan saya. Boleh saya tahu kue jenis apa yang Anda cari? Anak perempuan saya suka coklat, jadi saya rasa kue coklat mungkin bagus. Dan bolehkah saya minta stroberi di atasnya? Tentu saja. Kami memiliki kue yang berbentuk bundar dan kotak. Mau pilih yang mana? Tolong yang bundar saja. Oke. Ulang tahun yang keberapakah anak perempuan Anda? Ulang tahun yang ke-12. Oke, kami akan menyiapkan 12 lilin. Apakah Anda ingin menulis pesan? Iya, tolong tuliskan selamat ulang tahun. Baiklah, apakah mau dituliskan dengan warna merah muda? Kalau mau, kami akan menempatkannya di piringan putih. Kalau tidak, kami bisa menuliskannya dengan warna putih dan menempatkannya di piringan merah muda. Mohon tuliskan dengan warna merah muda dan tempatkan pada piringan putih. Kue yang mana yang akan dia pesan? Seorang wanita sedang memesan sebuah kue ulang tahun. Kue yang mana yang akan dia pesan? Permisi, saya mau memesan kue ulang tahun untuk anak perempuan saya. Boleh saya tahu kue jenis apa yang Anda cari? Anak perempuan saya suka coklat, jadi saya rasa kue coklat mungkin bagus. Dan bolehkah saya minta stroberi di atasnya? Tentu saja. Kami memiliki kue yang berbentuk bundar dan kotak. Mau pilih yang mana? Tolong yang bundar saja. Oke. Ulang tahun yang keberapakah anak perempuan Anda? Ulang tahun yang ke-12. Oke, kami akan menyiapkan 12 lilin. Apakah Anda ingin menulis pesan? Iya, tolong tuliskan selamat ulang tahun. Baiklah, apakah mau dituliskan dengan warna merah muda? Kalau mau, kami akan menempatkannya di piringan putih. Kalau tidak, kami bisa menuliskannya dengan warna putih dan menempatkannya di piringan merah muda. Mohon tuliskan dengan warna merah muda dan tempatkan pada piringan putih. Seorang pria dan wanita sedang membicarakan tentang jadwal pindahan. Kapan mereka akan melakukan pindahan? Saya pikir kita harus memutuskan tanggal pindahan dan menelepon perusahaan pindahan. Iya, saya baru saja melihat-lihat beberapa perusahaan pindahan. Saya tidak mau menghabiskan terlalu banyak uang. Saya setuju. Perusahaan ini memberikan potongan harga, seperti 10% potongan bila kita memesan setidaknya 1 bulan sebelum hari pindahan. Dari sebulan sebelumnya,
Jadi, kita harus pindah setelah 15 Desember untuk mendapatkan potongan harga. Iya, dan ada potongan harga tambahan bila kita memesannya untuk hari kerja. Hari kerja. Yah, saya ada pertemuan pada hari Senin pagi. Dan pameran jatuh di hari Selasa dan Rabu. Jadinya, Sebaiknya hari Jumat, karena kita bisa mengatur rumah yang baru selama akhir pekan. iya. Oh, tunggu dulu. Katanya potongan harga 15% pada hari Senin sampai Kamis dan 5% pada hari Jumat. Oh, jadinya bagaimana? Mari kita ambil yang paling murah. Lagi pula, pada saat itu pamerannya akan selesai kok. Kapan mereka akan melakukan pindahan? Seorang pria dan wanita sedang membicarakan tentang jadwal pindahan. Kapan mereka akan melakukan pindahan? Saya pikir kita harus memutuskan tanggal pindahan dan menelepon perusahaan pindahan. Iya, saya baru saja melihat-lihat beberapa perusahaan pindahan. Saya tidak mau menghabiskan terlalu banyak uang. Saya setuju. Perusahaan ini memberikan potongan harga, seperti 10% potongan, bila kita memesan setidaknya 1 bulan sebelum hari pindahan. Dari sebulan sebelumnya. Jadi, kita harus pindah setelah 15 Desember untuk mendapatkan potongan harga. Iya, dan ada potongan harga tambahan bila kita memesannya untuk hari kerja. Hari kerja. Yah, saya ada pertemuan pada hari Senin pagi. Dan pameran jatuh di hari Selasa dan Rabu. Jadinya, Sebaiknya hari Jumat, karena kita bisa mengatur rumah yang baru selama akhir pekan. iya. Oh, tunggu dulu. Katanya potongan harga 15% pada hari Senin sampai Kamis dan 5% pada hari Jumat. Oh, jadinya bagaimana? Mari kita ambil yang paling murah. Lagi pula, pada saat itu pamerannya akan selesai kok. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Seorang pria sedang berbelanja selama masa obral. Apa dan berapa banyak yang akan dia beli? Permisi, apakah kemeja ini hanya tersedia dalam satu set berisi 3? Kami bisa menjualnya secara terpisah, tapi harga satu kemejanya akan jatuh lebih mahal. Baiklah. Ya, saya tidak membutuhkan 3 kemeja yang sama. Apa yang harus saya lakukan? Bila Anda membeli satu set dasi berisi 3 ini juga, kami bisa memberi Anda potongan harga untuk kemejanya. Jadi, beli satu, dapat 3 kemeja. Oh, begitu. Satu set dasi berisi 3, dan saya juga akan mendapatkan satu set kemeja berisi 3 seharga 1 kemeja. Itu benar. Oke, saya akan memberikan 2 kemeja yang lain untuk orang lain. Baik, Pak. Ini penghematan yang luar biasa. Apa dan berapa banyak yang akan dia beli? Seorang pria sedang berbelanja selama masa obral. Apa dan berapa banyak yang akan dia beli? Permisi, apakah kemeja ini hanya tersedia dalam satu set berisi 3? Kami bisa menjualnya secara terpisah, tapi harga satu kemejanya akan jatuh lebih mahal. Baiklah. Ya, saya tidak membutuhkan 3 kemeja yang sama. Apa yang harus saya lakukan? Bila Anda membeli satu set dasi berisi 3 ini juga, kami bisa memberi Anda potongan harga untuk kemejanya. Jadi, beli satu, dapat 3 kemeja. Oh, begitu. Satu set dasi berisi 3, dan saya juga akan mendapatkan satu set kemeja berisi 3 seharga 1 kemeja. Itu benar.
Oke, saya akan memberikan 2 kemeja yang lain untuk orang lain. Baik, Pak. Ini penghematan yang luar biasa. Seorang wanita sedang memberikan laporan tentang penjualan tas-tas. Tas yang manakah yang paling laris? Berikut ini adalah laporan tentang tas-tas wanita yang baru saja kita luncurkan pada bulan lalu. Pertama-tama, berkaitan dengan warna, hitam merupakan nomor 1 dalam penjualan, dan diikuti dengan putih dan biru langit. Kuning tidak terlalu laris. Kuning tidak laris ya? Bagaimana dengan bentuknya? Tas-tas yang berukuran lebih besar terjual lebih banyak dibandingkan yang berukuran lebih kecil. Tas yang bisa memuat buku tulis berukuran A4 atau majalah adalah yang paling populer. Baiklah. Mengenai pegangannya, kulit lebih populer dibandingkan rantai. Oh begitu. Sepertinya tas yang bisa dipakai dengan pakaian resmi lebih laris. Itu benar. Jadi menurut saya, kita harus menggunakan warna yang lebih kalem seperti krem atau coklat untuk koleksi baru kita. Baiklah, mari kita pakai warna krem untuk warna baru yang selanjutnya. Kamu boleh menghentikan produksi tas-tas kuning. Baiklah, tas yang manakah yang paling laris? Seorang wanita sedang memberikan laporan tentang penjualan tas-tas. Tas yang manakah yang paling laris? Berikut ini adalah laporan tentang tas-tas wanita yang baru saja kita luncurkan pada bulan lalu. Pertama-tama, berkaitan dengan warna, hitam merupakan nomor 1 dalam penjualan, dan diikuti dengan putih dan biru langit. Kuning tidak terlalu laris. Kuning tidak laris ya? Bagaimana dengan bentuknya? Tas-tas yang berukuran lebih besar terjual lebih banyak dibandingkan yang berukuran lebih kecil. Tas yang bisa memuat buku tulis berukuran A4 atau majalah adalah yang paling populer. Baiklah. Mengenai pegangannya, kulit lebih populer dibandingkan rantai. Oh begitu. Sepertinya tas yang bisa dipakai dengan pakaian resmi lebih laris. Itu benar. Jadi menurut saya, kita harus menggunakan warna yang lebih kalem seperti krem atau coklat untuk koleksi baru kita. Baiklah, mari kita pakai warna krem untuk warna baru yang selanjutnya. Kamu boleh menghentikan produksi tas-tas kuning. Baiklah, seorang pria sedang menelepon rumah sakit. Kapankah pemeriksaan kesehatan tersedia dalam rumah sakit? Permisi, bolehkah saya membuat reservasi untuk pemeriksaan kesehatan? Tentu saja, pemeriksaan kesehatan hanya tersedia pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Berbeda dengan pemeriksaan yang biasanya. Hari yang mana yang Anda pilih? Apakah Sabtu ini masih tersedia? Iya, masih tersedia. Kami hanya buka di pagi hari pada hari Sabtu. Tidak apa-apa. Hanya pagi saja? Itu agak sulit. Anda buka sampai jam berapa pada hari kerja? Kami buka sampai jam 6 sore pada hari Senin dan 8 malam pada hari Rabu. Oh begitu. Di pagi hari, Anda buka jam berapa? Kami buka jam 8 pagi. Semuanya sudah penuh dipesan untuk pagi di minggu depan. Tapi bila Anda bisa menunggu sekitar seminggu lagi, pemeriksaan kesehatan akan tersedia dari jam 8 pagi pada hari Senin dan Rabu. Oke, saya akan menelepon lagi setelah saya cek jadwal saya. Baik, Pak. Kapankah pemeriksaan kesehatan tersedia dalam rumah sakit? Seorang pria sedang menelepon rumah sakit.
Kapankah pemeriksaan kesehatan tersedia dalam rumah sakit? Permisi, bolehkah saya membuat reservasi untuk pemeriksaan kesehatan? Tentu saja, pemeriksaan kesehatan hanya tersedia pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Berbeda dengan pemeriksaan yang biasanya. Hari yang mana yang Anda pilih? Apakah Sabtu ini masih tersedia? Iya, masih tersedia. Kami hanya buka di pagi hari pada hari Sabtu. Tidak apa-apa. Hanya pagi saja? Itu agak sulit. Anda buka sampai jam berapa pada hari kerja? Kami buka sampai jam 6 sore pada hari Senin dan 8 malam pada hari Rabu. Oh, begitu. Di pagi hari, Anda buka jam berapa? Kami buka jam 8 pagi. Semuanya sudah penuh dipesan untuk pagi di minggu depan. Tapi bila Anda bisa menunggu sekitar seminggu lagi, pemeriksaan kesehatan akan tersedia dari jam 8 pagi pada hari Senin dan Rabu. Oke, saya akan menelepon lagi setelah saya cek jadwal saya. Baik, Pak. Seorang pria sedang menjemput putri teman wanitanya. Yang manakah putrinya? Maaf untuk merepotkanmu. Bolehkah saya minta bantuanmu untuk menjemput putri saya? Tentu, apakah dia mengenali saya? Iya, dia pernah lihat foto kamu. Jadi dia pasti bisa mengenal kamu. Baiklah, dia ciri-cirinya seperti apa? Rambutnya hitam dan keriting. Dia ramping dan lebih tinggi dari rata-rata. Oke, ada lagi? Dia bilang dia akan mengenakan topi pemberian saya. Warnanya putih dengan pita hitam. Kedengarannya mudah untuk ditemukan. Baiklah, saya akan pergi menjemputnya sekarang. Terima kasih. Yang manakah putrinya? Seorang pria sedang menjemput putri teman wanitanya. Yang manakah putrinya? Maaf untuk merepotkanmu. Bolehkah saya minta bantuanmu untuk menjemput putri saya? Tentu, apakah dia mengenali saya? Iya, dia pernah lihat foto kamu. Jadi dia pasti bisa mengenal kamu. Baiklah, dia ciri-cirinya seperti apa? Rambutnya hitam dan keriting. Dia ramping dan lebih tinggi dari rata-rata. Oke, ada lagi? Dia bilang dia akan mengenakan topi pemberian saya. Warnanya putih dengan pita hitam. Kedengarannya mudah untuk ditemukan. Baiklah, saya akan pergi menjemputnya sekarang. Terima kasih. Seorang pria sedang berbicara dengan seorang wanita tentang dompetnya. Di mana dia akan mencari dompetnya? Oh tidak, saya tidak dapat menemukan dompet saya. Pasti tertinggal di suatu tempat. Apa? Apakah kamu ingat kapan terakhir kali kamu memakainya? Tidak, saya tidak ingat. Nah, mari coba ingat-ingat. Kamu sudah kemana saja hari ini? Oke. Pertama-tama, saya menonton film di bioskop bersama teman saya. Kita pergi ke sebuah kafe setelah itu, tapi teman saya yang membayarkan untuk saya. Jadi, saya tidak menyentuh dompet saya. Tapi, apakah kamu ingat akan memakainya saat membeli tiket di bioskop? Iya, dan kita pergi ke gym. Setelah itu, saya menyadari bahwa dompet saya telah hilang. Apakah kamu menggunakan uang di gym? Tidak, karena biaya keanggotaan dibayar secara otomatis lewat rekening bank saya setiap bulannya. Oh, saya ingat, saya telah membeli jus di mesin jual otomatis. Baik, mari kita ke sana dan mencarinya. Di mana dia akan mencari dompetnya?
Seorang pria sedang berbicara dengan seorang wanita tentang dompetnya. Di mana dia akan mencari dompetnya? Oh tidak, saya tidak dapat menemukan dompet saya. Pasti tertinggal di suatu tempat. Apa? Apakah kamu ingat kapan terakhir kali kamu memakainya? Tidak, saya tidak ingat. Nah, mari coba ingat-ingat. Kamu sudah kemana saja hari ini? Oke. Pertama-tama, saya menonton film di bioskop bersama teman saya. Kita pergi ke sebuah kafe setelah itu, tapi teman saya yang membayarkan untuk saya. Jadi, saya tidak menyentuh dompet saya. Tapi, apakah kamu ingat akan memakainya saat membeli tiket di bioskop? Iya, dan kita pergi ke gym. Setelah itu, saya menyadari bahwa dompet saya telah hilang. Apakah kamu menggunakan uang di gym? Tidak, karena biaya keanggotaan dibayar secara otomatis lewat rekening bank saya setiap bulannya. Oh, saya ingat, saya telah membeli jus di mesin jual otomatis. Baik, mari kita ke sana dan mencarinya. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang berbicara sambil melihat jadwal pelajaran mereka. Pilihlah jadwal murid laki-laki itu di hari pertemuan mereka. Kita harus mengadakan pertemuan mengenai presentasi kelompok kita. Benar. Kapan kamu ada waktu senggang? Saya masuk sekolah hari Senin, Rabu, dan Kamis. Mungkin hari Rabu atau Kamis bisa. Karena saya di sini hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadinya bagaimana dengan Kamis sore? Pada hari Kamis, saya ada kelas sampai jam pelajaran ketiga. Saya bisa setelah kelas ekonomi di jam pelajaran ketiga sih, tapi saya harus bekerja paruh waktu dari jam 5. Jadi, saya punya waktu 1 jam saja. Sepertinya 1 jam tidak cukup. Bagaimana dengan hari Rabu? Selain untuk kelas sejarah zaman modern pada jam pelajaran kedua dan hukum internasional pada jam pelajaran keempat, saya bebas. Oh, begitu. Saya ada kelas sejarah Asia di jam pelajaran ketiga, dan setelah itu saya harus bekerja paruh waktu di sore hari. Bagaimana bila kita mengadakan pertemuan pagi-pagi dan bicara sampai sebelum jam pelajaran kedua dimulai? Ya, saya susah bangun pagi. Kenapa kita tidak bertemu pada hari Kamis saja? Saya akan jadwal ulang pekerjaan paruh waktu saya untuk hari lain. Oke, mohon datang ke kantin waktu kelas kamu selesai. Pilihlah jadwal murid laki-laki itu di hari pertemuan mereka. Seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang berbicara sambil melihat jadwal pelajaran mereka. Pilihlah jadwal murid laki-laki itu di hari pertemuan mereka. Kita harus mengadakan pertemuan mengenai presentasi kelompok kita. Benar. Kapan kamu ada waktu senggang? Saya masuk sekolah hari Senin, Rabu, dan Kamis. Mungkin hari Rabu atau Kamis bisa. Karena saya di sini hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadinya bagaimana dengan Kamis sore? Pada hari Kamis, saya ada kelas sampai jam pelajaran ketiga. Saya bisa setelah kelas ekonomi di jam pelajaran ketiga sih, tapi saya harus bekerja paruh waktu dari jam 5. Jadi, saya punya waktu 1 jam saja. Sepertinya 1 jam tidak cukup. Bagaimana dengan hari Rabu? Selain untuk kelas sejarah zaman modern pada jam pelajaran kedua dan hukum internasional pada jam pelajaran keempat, saya bebas.
Oh, begitu. Saya ada kelas sejarah Asia di jam pelajaran ketiga, dan setelah itu saya harus bekerja paruh waktu di sore hari. Bagaimana bila kita mengadakan pertemuan pagi-pagi dan bicara sampai sebelum jam pelajaran kedua dimulai? Ya, saya susah bangun pagi. Kenapa kita tidak bertemu pada hari Kamis saja? Saya akan jadwal ulang pekerjaan paruh waktu saya untuk hari lain. Oke, mohon datang ke kantin waktu kelas kamu selesai. Seorang laki-laki dan wanita sedang berbicara sambil melihat jajak pendapat mengenai mata pelajaran favorit anak-anak. Bagan yang mana yang menampilkan hasil untuk anak-anak berumur 15 tahun? Lihat artikel ini. Ini tentang 3 mata pelajaran paling populer di kalangan anak-anak umur 10 tahun dan 15 tahun. Oh, coba saya lihat. Oh, pendidikan jasmani berada di daftar paling atas bagi anak-anak umur 10 tahun. Pendidikan jasmani masih populer, meskipun saya pernah dengar bahwa anak-anak zaman sekarang kurang berolahraga. Iya, dan musik di deretan kedua. Iya, mata pelajaran yang paling populer di kalangan anak-anak umur 15 tahun adalah sejarah. Ketika kamu memasuki umur 15 tahun, kamu menjadi tertarik dengan mata pelajaran lain dibandingkan saat kamu berumur 10 tahun. Benar. Oh, politik di deretan kedua. Teknologi informasi di peringkat ketiga. Bahkan itu bukan mata pelajaran sekolah saat kita seusia itu. Omong-omong, apa mata pelajaran paling populer yang ketiga di kalangan anak-anak umur 10 tahun? Coba lihat. Oh, seni rupa. Saya ingin tahu apakah mereka merancang dengan memakai komputer di zaman sekarang. Bagan yang mana yang menampilkan hasil untuk anak-anak berumur 15 tahun? Seorang laki-laki dan wanita sedang berbicara sambil melihat jajak pendapat mengenai mata pelajaran favorit anak-anak. Bagan yang mana yang menampilkan hasil untuk anak-anak berumur 15 tahun? Lihat artikel ini. Ini tentang 3 mata pelajaran paling populer di kalangan anak-anak umur 10 tahun dan 15 tahun. Oh, coba saya lihat. Oh, pendidikan jasmani berada di daftar paling atas bagi anak-anak umur 10 tahun. Pendidikan jasmani masih populer, meskipun saya pernah dengar bahwa anak-anak zaman sekarang kurang berolahraga. Iya, dan musik di deretan kedua. Iya, mata pelajaran yang paling populer di kalangan anak-anak umur 15 tahun adalah sejarah. Ketika kamu memasuki umur 15 tahun, kamu menjadi tertarik dengan mata pelajaran lain dibandingkan saat kamu berumur 10 tahun. Benar. Oh, politik di deretan kedua. Teknologi informasi di peringkat ketiga. Bahkan itu bukan mata pelajaran sekolah saat kita seusia itu. Omong-omong, apa mata pelajaran paling populer yang ketiga di kalangan anak-anak umur 10 tahun? Coba lihat. Oh, seni rupa. Saya ingin tahu apakah mereka merancang dengan memakai komputer di zaman sekarang. TV sedang menyiarkan sebuah ramalan cuaca. Manakah ramalan cuaca untuk minggu yang mendatang? Berikut ini adalah ramalan cuaca untuk minggu yang mendatang. Pada awal minggu, umumnya akan cerah meskipun akan berawan dari waktu ke waktu. Setelah itu, awan cenderung menyebar dan akan turun hujan di beberapa wilayah. Pada pertengahan minggu, ketika cuaca memburuk,
akan terjadi beberapa badai. Suhu maksimum akan sama dengan suhu rata-rata dan akan naik menjadi sekitar 20 derajat pada awal minggu. Tetapi kemudian, suhu akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan suhu rata-rata dan turun dari 18 derajat hingga 15 derajat. Suhu minimum akan berlanjut sekitar 7-8 derajat, di mana ini sedikit lebih rendah daripada normal. Hari Minggu besok akan cerah dan merupakan cuaca yang bagus untuk berlibur. Manakah ramalan cuaca untuk minggu yang mendatang? TV sedang menyiarkan sebuah ramalan cuaca. Manakah ramalan cuaca untuk minggu yang mendatang? Berikut ini adalah ramalan cuaca untuk minggu yang mendatang. Pada awal minggu, umumnya akan cerah meskipun akan berawan dari waktu ke waktu. Setelah itu, awan cenderung menyebar dan akan turun hujan di beberapa wilayah. Pada pertengahan minggu, ketika cuaca memburuk, akan terjadi beberapa badai. Suhu maksimum akan sama dengan suhu rata-rata dan akan naik menjadi sekitar 20 derajat pada awal minggu. Tetapi kemudian, suhu akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan suhu rata-rata dan turun dari 18 derajat hingga 15 derajat. Suhu minimum akan berlanjut sekitar 7-8 derajat, di mana ini sedikit lebih rendah daripada normal. Hari Minggu besok akan cerah dan merupakan cuaca yang bagus untuk berlibur. Seorang petugas pengiriman barang sedang berbicara dengan seorang resepsionis. Apa yang akan dilakukan oleh petugas pengiriman barang itu selanjutnya? Pilihlah jawaban yang salah. Halo, saya ada kiriman untuk bagian sumber daya manusia dan Departemen Akuntansi. Terima kasih. Dua-duanya ada di lantai keempat. Baik, saya juga perlu untuk mengambil sesuatu dari Departemen Penjualan. Departemen penjualan memiliki divisi pertama dan divisi kedua. Dari divisi yang mana? Tunggu sebentar. Yang divisi kedua. Departemen penjualan divisi kedua ada di lantai kedua. Pada pintu masuk terdapat sebuah intercom, jadi mohon hubungi orang yang Anda cari. Baiklah, bolehkah saya menggunakan lift itu untuk naik ke atas? Maaf, lift itu sedang dalam perbaikan untuk inspeksi keselamatan. Kalau tidak keberatan, mohon gunakan tangga di sebelah sana. Tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Apa yang akan dilakukan oleh petugas pengiriman barang itu selanjutnya? Pilihlah jawaban yang salah. Seorang petugas pengiriman barang sedang berbicara dengan seorang resepsionis. Apa yang akan dilakukan oleh petugas pengiriman barang itu selanjutnya? Pilihlah jawaban yang salah. Halo, saya ada kiriman untuk bagian sumber daya manusia dan Departemen Akuntansi. Terima kasih. Dua-duanya ada di lantai keempat. Baik, saya juga perlu untuk mengambil sesuatu dari Departemen Penjualan. Departemen penjualan memiliki divisi pertama dan divisi kedua. Dari divisi yang mana? Tunggu sebentar. Yang divisi kedua. Departemen penjualan divisi kedua ada di lantai kedua. Pada pintu masuk terdapat sebuah intercom, jadi mohon hubungi orang yang Anda cari. Baiklah, bolehkah saya menggunakan lift itu untuk naik ke atas? Maaf, lift itu sedang dalam perbaikan untuk inspeksi keselamatan.
Kalau tidak keberatan, mohon gunakan tangga di sebelah sana. Tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Remember, here's what you can do to learn all of these words by heart. Drill these words with our spaced repetition flashcards, which will help cement these words into your long-term memory. Save them to the Word Bank, your personal vocabulary collection, where you can print out your own study sheets, or review the words with our looped vocabulary slideshow, and play it until you know all of the words. So click the link in the description right now and sign up for your free lifetime account to get these lessons and study tools.